Pagi ini saya menyempatkan diri untuk melihat perkembangan dari tanaman buncis yang sudah 40 hari setelah semai. Kebetulan di saat ini juga lagi sedang musim hujan, jadi kita bisa untuk memaksimalkan tanaman buncis. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa buncis juga sangat peka terhadap kekeringan ataupun genangan air. Nah, untuk menanam buncis ini itu akan sangat lebih baik apabila untuk drainasenya bagus. Dalam artian pada saat hujan turun, air itu tidak menggenang sehingga membuat akar buncis menjadi busuk. Buncis mulai berbunga pada 40 hari setelah masa tanam. Pada umur 50 hari, buncis sudah bisa untuk dipanen. Pemanenan buncis bisa dilakukan 2 hari sekali dengan cara dipotong pada buah yang akan kita panen. Pemotongan juga harus dilakukan dengan cara hati-hati supaya bunga ataupun calon dari buah buncis yang baru tidak berjatuhan. Pemanenan buncis ini bisa dilakukan hingga sebanyak 10 kali. Tanaman buncis ini termasuk salah satu tanaman yang mudah untuk ditanam apabila kita sudah membuat tanah itu dengan kondisi yang gempur, dan untuk pemupukan juga bisa dengan menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk NPK. Buncis adalah salah satu jenis kacang sayur yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Buncis menjadi jenis sayuran yang tidak memiliki kandungan kolesterol. Salah satu efek dari hal ini adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan membuat jantung menjadi lebih sehat. Terdapat kandungan serat larut dalam buncis yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan kolesterol total dalam darah. Untuk tanaman buncis ini itu akan sangat baik ditanam pada daerah yang bersuhu dingin dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl. Kebun digital tidak membahas terlalu banyak dan mendalam tentang manfaat-manfaat dari buncis karena memang kita tidak berfokus di sana. Nah, di sini saya bikin tempat untuk menjalarnya buncis. Jadi fungsi dari ini adalah untuk mempermudah pada saat kita pemanenan. Karena buncis juga jenis tanaman rambat, jadi kita harus menyiapkan penyangga-penyangga pada setiap benih buncis. Di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa buncisnya alhamdulillah tumbuhnya juga subur, dan buah-buah yang sudah jadi itu lebat, dan untuk bunga-bunganya juga mulai bermunculan. Kalau di tempat saya penyangganya ini namanya adalah lanjaran. Jadi biasanya antara gundukan yang ditanam buncis antara kiri dan kanan itu jadikan satu, sebanyak 4 lanjar. Itu untuk ujungnya itu diikat, jadi buncisnya nanti akan merambat mengikuti dengan lanjaran yang sudah disiapkan. Untuk lahan buncis yang saya tanam ini itu kebetulan berada di lahan yang berbidang miring atau biasa disebut dengan tebing kalau di sini ya. Jadi di uh, turunan gitu ya, turun tanjakan. Nah, ini kita buatkan drainasenya. Jadi kalau misalnya hujan dari atas, air itu akan mengalir dengan sempurna sampai ke bawah. Jadi pada intinya untuk menanam buncis ini kita harus membuat drainase yang benar-benar sempurna agar pada saat hujan lebat yang berlebihan air itu tidak menggenang. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Silakan untuk tinggalkan
pendapat kalian tentang tanaman buncis pada kolom komentar dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.